Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Dan teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan kembali lagi membahas sama-sama mengenai pernyataan dari seseorang yang mengaku adalah mualaf, dan kemudian dalam suatu perdebatan beliau ini mengklaim bahwa ia menemukan ada kata Muhammad di dalam kitab Injil. Dan karena itu mari kita dengarkan sama-sama pernyataannya. Dari situ saya belajar, kita sedikit ada perdebatan, sedikit ada ini kan tentang agama kan, ada agama saya yang sebelumnya yang didebatkan, betul. Bukan yang ini kan, karena mereka tahu saya beragama Kristen sebelumnya kan Ustaz. Mereka belum tahu saya belum tahu. Jadi kita berdebat soal dua agama itu, membandingkan gitu kan Ustaz. Nah akhirnya ada satu titik di mana saya mendapatkan yang langsung hati saya kok merasa kok begitu, seperti itu Ustaz, tentang Nabi Muhammad ini. Ternyata di Alkitab, di Injil saya sebelumnya itu ada satu ayat yang memang dihilangkan dari situ ya kan Ustadz. Ustadz kan pasti juga tahu kan. Jadi ayat itu yang saya buka, saya baca dan saya menangis. Nah teman-teman sekalian, perhatikan pernyataannya ya. Dia menemukan ada ayat Injil yang membicarakan tentang Muhammad, dan kemudian ayat itu telah dihapus. Tetapi dia juga berkata bahwa kemudian ia membaca ayat itu dan ia menangis. Kalau sudah dihapus, bagaimana ia bisa membacanya? Ini adalah pernyataan yang sangat kontradiktif sekali teman-teman. Nah, mengenai klaim bahwa Alkitab itu kemudian sebagian ayatnya sudah dihapus, sudah diubah dan segala macamnya, ataupun sudah dipalsukan, ini sebenarnya pernyataan-pernyataan yang tidak pernah mereka bisa pertanggungjawabkan. Sebab perlu untuk diketahui teman-teman, Alkitab kita yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa itu menggunakan standar. Standarnya adalah untuk memastikan keasliannya dalam berbagai terjemahan. Yang pertama adalah menggunakan naskah manuskrip tertua Alkitab, yaitu Codex Vaticanus, dan juga yang keduanya adalah menggunakan standar Codex Sinaiticus. Tujuannya adalah untuk memastikan keaslian Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia, bahkan juga ke dalam berbagai bahasa suku yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau kemudian mereka mengklaim bahwa ada ayat Injil atau ada ayat Alkitab yang sudah diubah atau kemudian dipalsukan, ini sebenarnya pernyataan-pernyataan yang mereka sendiri pun juga tidak bisa pertanggungjawabkan. Lihat saja pernyataan beliau yang tadi ini. Dia mengklaim bahwa ada ayat Injil yang sudah dihapus berkaitan dengan Muhammad, tetapi kemudian ia berkata bahwa ia telah membacanya. Kalau sudah dihapus, bagaimana dia bisa membacanya? Oke teman-teman, kita dengarkan lebih lanjut pernyataannya ya. Saya merasakan bahwa ya ternyata ada informasi. Ada informasi seputar Nabi Muhammad itu. Saya pikir. Nah, ini beda lagi. Diklaim ada informasi. Tadi katanya membaca, sekarang disebutkan ada informasi. Oke lah teman-teman, kita lanjut ya. Nabi Muhammad itu ya cuman itu nabi mereka lah gitu kan. Nggak mungkin ada di Injil saya, di kitab suci saya kan, seperti itu. Dan akhirnya saya mencari tahu terus menerus, akhirnya saya mendownload Al-Quran pada waktu itu saat saya masih berstatus Hindu. Nah teman-teman sekalian, biasanya mereka ini ketika berbicara tentang Muhammad dinubuatkan dalam kitab Injil, sebenarnya ayat yang biasa dipakai seperti yang sudah digunakan oleh Ustadz Nandar atau Yonatan Nandar adalah Matius pasal 21 ayatnya yang ke-42, yang bunyinya adalah kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bagi mereka, batu penjuru yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus ini adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Padahal kalau kita membaca ayat ini, dari ayat yang ke-36 kita menemukan bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dirinya, tentang penderitaannya yang akan segera dialaminya oleh karena perbuatan dari kaum Israel sendiri. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya juga Alkitab sudah memberikan penjelasan mengenai arti dari batu penjuru yang dicatat di dalam Matius pasal 21 ayat ke-42 ini. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa batu penjuru yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius itu adalah dirinya sendiri. Karena itulah ditekankan kembali di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Jadi teman-teman, khusus juga teman-teman yang non-Kristen, mohon untuk senantiasa bijaksana. Kalau teman-teman mau belajar Alkitab silahkan saja, tetapi Anda harus bisa objektif dan jujur dalam hal menafsirkan Alkitab. Sebab pada prinsipnya
Kitab suci kami yaitu Alkitab adalah menafsirkan dirinya sendiri. Kalau pada suatu nas kamu tidak mengerti tentang maknanya, maka carilah pada nas yang lain, di situ dijelaskan maknanya. Sebab Alkitab ini walaupun ditulis oleh orang yang berbeda-beda, tetapi sumber utamanya adalah Allah sendiri. Karena itulah dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, pemikirannya selalu konsisten dan tidak pernah kontradiktif. Jadi sekian teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan edukasi yang baik kepada kita semua dan kepada teman-teman yang non-Kristen. Ingatlah bahwa penterjemahan Alkitab kami itu menggunakan 2 standar dan penterjemahannya tidak sembarangan. Karena itulah perlu ada standar untuk memastikan keasliannya dalam berbagai terjemahan termasuk dalam bahasa Indonesia dan berbagai bahasa suku. Jadi sekian semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.